Juli 2025 dengan topik waspada beras oplosan beredar pendengar. Beras tentu saja merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia dan tidak heran jika kebutuhan akan beras terus meningkat dari waktu ke waktu pendengar. Namun di tengah tingginya permintaan muncul praktek curang yang merugikan konsumen, salah satunya adalah peredaran beras oplosan. Fenomena beras oplosan ini kembali mencuat ke publik setelah pemerintah menemukan ada lebih dari 212 merek yang tidak sesuai standar mutu. Temuan ini tentu menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat yang ingin memastikan bahwa bahan pangan yang dikonsumsi aman dan berkualitas. Meskipun isu ini atau dugaan ini beredar di wilayah Jawa atau di Pulau Jawa. Bagaimana dengan peredarannya di wilayah Papua Barat Daya? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Di antaranya pendengar bersama anggota Komisi 3 DPR Papua Barat Daya, Pak Sukriyadi. Kemudian juga ada Pak Haryadi dari Satgas Pangan Polresta Sorong Kota. Dan juga bersama Ibu Medi Wetaku, Kabid Dinas Ketahanan Pangan Kota Sorong. Saya sapa narasumber kita. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih sebelumnya kehadirannya di studio Pro 1 RRI Sorong. Kita membahas mengenai isu nasional juga ini, beras oplosan yang tentu saja menjadi pembahasan sorotan di tanah air saat ini. Nah, untuk mengawalinya saya mau langsung ke Ibu Medi Wetaku, Kabid Dinas Ketahanan Pangan Kota Sorong. Mungkin bisa menginformasikan lebih awal. Mungkin kalau saya tanyakan apakah sudah beredar di Kota Sorong itu bisa langsung clear pembahasan kita. Tapi saya ingin mengawalinya bagaimana Dinas Ketahanan Pangan memantau dan juga mengawasi distribusi peredaran beras yang ada di pasaran. Ibu Medi, silakan. Ya, baik. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik. Menanggapi isu yang telah beredar bahwa di Kota Sorong telah beredar beras oplosan, kami dari Dinas Ketahanan Pangan sebelumnya saya menjelaskan bahwa kami setiap hari kami ada punya 2 petugas namanya enumerator yang setiap hari dia melaksanakan pemantauan dan pengawasan harga pangan. Nah, di situ ada harga pangan maupun pemantauan terhadap pengawasan pangan. Nah, dalam hal ini tentang beras dan pangan segar juga. Yang selama ini kami lakukan. Di dalamnya juga kami di pemerintah Kota Sorong ada yang namanya tim pengendali inflasi daerah. Di situ ada juga gabungan dari masing-masing OPD, antara lain Dinas Ketahanan Pangan, bagian Perekda, Perdagangan, Perikanan, dan Pertanian, juga ada OPD yang lain yang tidak sempat saya sebut. Nah, kami selalu melakukan pemantauan. Kalau kami sendiri di Dinas Ketahanan Pangan setiap hari kami update data. Itu datanya kami laporkan di pusat. Nah, untuk beras terkait beras oplosan, di sini kami melakukan pemantauan selama yang kami turun, kami tidak pernah ketemukan. Karena kami awasi itu di distributor besar seperti Bone dan juga Bulog. Nah, terlepas dari itu ada distributor lainnya seperti kami juga pemantauan di retail-retail seperti di Saga. Ada juga di distributor yang selain dari Bone dan yang di Bulog yang pemasok terbesar beras. Dan kami di sana kami selalu mengecek cara pengemasan, kualitas berasnya. Di situ jadi yang kami temukan tidak pernah ada ketemu itu namanya beras oplosan. Jadi mungkin seperti itu, dan kami lupa di TPD juga ada tergabung juga Satgas Pangan. Jadi biasanya kami kerjanya berintegrasi. Jadi yang selama ini kami temukan seperti itu. Kami turun di pasar, kami ke sidaknya, ke Bone, ke Bulog, ke gudangnya, bahkan sampai di gudang kami cek memang beras yang mereka pasok itu sudah sesuai dengan standar SNI. Ini kan masih menantikan juga di rilisnya 212 merek ya. Kabarnya seperti itu yang diduga menjadi beras oplosan di tanah air. Nah, semenjak isu ini beredar, dugaan beras oplosan ini terjadi, bagaimana dengan kondisi ketahanan pangan di wilayah Sorong dan sekitarnya?
dinamika apa yang kemudian terjadi? Apakah kemudian ada penurunan daya beli, ada keraguan-raguan diedarkannya beras yang sudah ada di wilayah Sorong dan sekitarnya, atau seperti apa Ibu Medi? Kalau yang kita pantau kan namanya beras kan semua makan nasi. Betul. Iya, jadi itu kebutuhan yang memang utama. Iya. Jadi cuman beberapa hari ini ada gejolak harga beras yang sedikit. Cuman kalau kita melihat dari Badan Pangan Nasional HET yang ditetapkan itu kan belum ada kenaikan harga kalau dari Badan Pangan Nasional. Cuman kami yang pemantauan kami sempat cek dari Bulog juga, kami sempat komunikasi, mereka bilang memang di luar daerah Jawa memang sudah ada kenaikan. Kalau di pasar sih dari teman-teman enumerator mereka sampaikan bahwa memang ada beberapa pedagang yang sedikit sudah menaikkan seperti itu. Tapi kalau kembali lagi untuk beras oplosan, mungkin saya pertegas bahwa di Kota Sorong atau di Papua Barat Daya belum ada ditemukan beras oplosan. Jadi mungkin seperti itu. Oke, baik. Saya ke Satgas Pangan, Pak Haryadin dari Polresta Sorong Kota. Langkah apa yang kemudian langsung diambil ini dari Satgas Pangan terkait dengan beredarnya dugaan beras oplosan ini? Baik, pada prinsipnya Satgas Pangan Polresta Sorong Kota, kami selama ini selalu berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sorong, terutama dalam menyikapi informasi yang beredar secara nasional terkait dengan beras oplosan itu. Dan kami juga sementara ini tetap juga menunjuk petunjuk dan arahan dari Mabes, karena yang berkaitan dengan beras oplosan ini mempunyai kriteria tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan hasil temuan dari Kementerian Pertanian ya, dan itu juga sudah melalui proses pengujian secara laboratorium dan lain sebagainya, sehingga untuk menjadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan di lapangan itu perlu ada acuan yang jelas terkait dengan kriteria beras oplosan yang dimaksudkan. Karena sejauh ini kami bersama tim TPID Kota Sorong dari beberapa kali kami turun langsung memantau di lapangan bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu tadi mewakili Dinas Perdagangan bahwa itu kami belum menemukan beras oplosan dimaksud. Dan mungkin saja ke depannya kami akan melakukan interview kembali terhadap pelaku-pelaku usaha beras yang ada di Kota Sorong untuk memastikan bahwa kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait dengan temuan beras oplosan dimaksud, kami juga setidak-tidaknya dapat mengantisipasi terkait peredarannya di Kota Sorong. Kriterianya apa saja Pak Haryadin? Kalau dari informasi yang beredar secara umum yang kita ketahui kan beras medium dikemas ke beras premium, kualitas biasa dikemas jadi kualitas premium. Ada yang 4,5 jadinya 5 kilo seperti itu. Nah ini beberapa kriteria-kriteria yang kemudian informasinya kita dapatkan secara luas seperti itu. Tapi kalau secara spesifik kriteria beras oplosan ini kira-kira seperti apa? Betul sekali. Justru berkaitan dengan kriteria tadi, kami secara teknis tetap menunggu petunjuk dan arahan dari Mabes, karena di sana memang sudah ditemukan terkait dengan beras oplosan dimaksud. Dan kami juga menunggu surat telegram dari Mabes Polri, dan nantinya dengan berdasarkan itu kami bisa melakukan tindak lanjut terkait dengan dugaan beredarnya beras oplosan yang terjadi secara nasional ya. Tapi kami sendiri di Kota Sorong belum menemukan hal itu. Dan bukan tidak mungkin bahwa bila mana di kemudian hari kami dalam kunjungan lapangan nantinya bersama tim TPID menemukan hal yang sama yang terjadi di daerah Jawa,
maka tentu kami sebagai Satgas Pangan daerah ya bersama TPID akan tetap melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oke, dan memang berarti saat ini proses hukumnya baru memasuki agenda pemeriksaan ya, Pak Haryadin, dan kemudian juga seperti tadi yang dijelaskan ada 212 merek yang kemudian dikirim ke kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan seperti itu untuk memeriksa lebih detail lagi ya kriteria spesifiknya terkait beras oplosan ini seperti apa, dan kemudian nanti ada tindakan-tindakan hukum selanjutnya yang juga akan dilakukan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kemudian kita berharap di Sorong di wilayah Papua Barat Daya ini tidak beredar, tidak ada beras oplosan. Toh kalau misalnya nanti ada kira-kira tindakan hukum yang paling tegas itu apa, Pak Haryadin, yang bisa diberikan oleh Satgas? Benar sekali. Pada prinsipnya ketika kami menemukan di lapangan bahwa memang ada dugaan ya yang mengarah kepada tindakan penyalahgunaan terkait dengan usaha bisnis beras itu yang ada di wilayah Kota Sorong ini, maka sudah tentu kami akan menilai secara objektif terkait dengan kriteria-kriteria dugaan tindak pidana yang dilakukan terkait dengan beras oplosan dimaksud. Dan tentunya bila mana itu masih dalam kategori penjualan dan kami dalam hal ini belum menerima laporan-laporan yang terkait dengan kasus konkret bahwa ada dugaan terjadinya tindak pidana di bidang beras oplosan dimaksud, maka tindakan kami adalah melakukan penegakan hukum terkait dengan perlindungan konsumen. Terutama dalam hal ini adalah di Undang-Undang Pangan sendiri sudah ditentukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah delik tindak pidana di bidang pangan. Maka siapapun dalam hal ini yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan di bidang pangan tadi, itu secara umum ya, secara khusus dalam hal ini adalah beras oplosan, maka ketika hal itu dilakukan bertentangan dengan tidak sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka tentu kami akan menerapkan undang-undang pangan itu sendiri. Dan bila mana sudah ditemukan korban dalam hal ini masyarakat atau konsumen, maka masyarakat pun juga dilindungi oleh undang-undang konsumen, dan itu adalah ada tindak pidana yang mengancam bagi pelaku bisnis beras oplosan dimaksud. Oke. Apalagi Pak Haryadin ini kan nama merek 212 ini kan belum dirilis. Jangan sampai dirilis langsung bikin heboh, wah ternyata ada merek yang kita konsumsi. Seperti itu ya. Betul. Ini tentu saja nanti akan sangat mengagetkan sekali, dan bisa jadi merek-merek itu juga sudah masuk di wilayah Sorong ya. Bukan tidak mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya saya mau ke Pak Sukriyadi, anggota Komisi 3 DPR Papua Barat Daya. Pak Sukriyadi, menyikapi isu beras oplosan ini, apa kemudian sikap yang langsung bisa menanggapi terkait permasalahan ini, Pak Sukri? Baik, terima kasih. Tentu kami sangat menyesalkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pabrik-pabrik besar dalam melakukan bisnis beras oplosan ini. Tentu kami sudah mendengar juga apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian bahwa ada 212 merek beras oplosan. Sementara yang baru diumumkan ini baru beberapa merek beras oplosan. Saya khawatir bahwa tidak menutup kemungkinan di Papua Barat Daya pun ada. Ketika dirilis dari 212 itu merek-merek beras yang beredar,
jangan sampai sudah masuk di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Bahkan sampai ke masyarakat. Ya, oleh karena itu kami berharap Dinas Ketahanan Pangan, Satgas Pangan, dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi masuknya beras oplosan ini. Harapan kami Pak Menteri segera merilis nama-nama merek daripada beras-beras oplosan tersebut sehingga pihak-pihak penegak hukum dan pemerintah daerah dapat bergerak cepat di lapangan untuk mengantisipasi jangan sampai beras-beras oplosan ini beredar di masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian memang kepada Satgas dan Dinas Ketahanan Pangan untuk mungkin lebih gencar melakukan operasi-operasi pasar saat ini dalam rangka mengantisipasi beredarnya beras-beras oplosan tersebut. Karena bagaimanapun konsumen ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1959 terkait perlindungan konsumen. Jangan sampai konsumen merasa dirugikan. Dan yang kedua menurut saya produsen atau distributor ini kan yang beredar di sini mereka kan belum memahami juga. Mereka pasti tidak mengerti ini beras oplosan atau bukan karena mereka hanya menerima dari pabrik. Nah, hal ini juga ketika dirilis kan kita sudah bisa memberikan warning kepada distributor-distributor yang ada di Kota Sorong ini dan Papua Barat Daya secara keseluruhan untuk menyampaikan ketika ada merek-merek yang sudah dirilis ini masuk maka jangan diedarkan. Nah, ini salah satu proteksi yang harus dilakukan oleh Ketahanan Pangan maupun Satgas. Mungkin demikian. Nah, Pak Sukri, itu berarti juga kan tentunya ada pentingnya mengawasi pelaksanaan kebijakan pangan dan distribusi beras yang ada di daerah. Seperti yang kita tahu kalau di para yang ada di Sorong distributornya ini kan tidak bisa melihat secara detail, spesifikasi beras oplosan yang ada itu, apalagi kan belum dirilis 212 merek yang ada. Bagaimana kemudian bentuk pengawasan yang juga bisa dilakukan paling tidak untuk meminimalisir kebijakan pangan dan distribusi yang ada di wilayah Papua Barat Daya, Pak Sukri? Ya, artinya Dinas Ketahanan Pangan juga harus bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi ya, yang masuk keluarnya barang ini dimonitor sehingga barang ini ketika di pelabuhan sebelum beredar ke tengah masyarakat itu sudah diproteksi terlebih dahulu. Pengawasan ini sangat penting. Kita butuh pengawasan yang ketat sehingga jangan sampai beras-beras oplosan ini beredar di masyarakat. Memang sangat penting saat ini untuk kita mengetahui. Ini yang penting. Nama-nama merek seperti yang tadi disampaikan bahwa jangan sampai kita ini sudah menikmati beras oplosan tersebut. Cuma karena merek-mereknya belum disebutkan, sehingga kita tidak tahu. Ini ada baru beberapa saja yang disebut oleh Menteri Perdagangan. Masih baru sebagian kecil ya, belum sebagian besarnya. Oleh karena itu memang keluar masuknya beras ini mungkin dari Dinas Ketahanan Pangan, Satgas bekerja sama dengan seluruh elemen yang ada untuk memproteksi ini. Kemudian beras oplosan yang dimaksud ini juga jangan sampai salah penafsiran di tengah-tengah masyarakat. Beras oplosan ini memang beras dia beras, dia bukan bentuk dari bahan kimia yang dibuat secara ini kemudian diedarkan. Tidak, ini sepertinya beras cuma di beras medium dikemas dalam bentuk premium. Ini, itu yang kemudian merugikan. Merugikan konsumen. Karena harganya seharusnya murah tapi di pasaran jadi mahal. Yang harganya harusnya harga medium dijadikan dijualnya premium. Ini kan merugikan konsumen dan menguntungkan para
pengusaha-pengusaha yang mencari keuntungan dengan Iya. cara-cara yang tidak dibenarkan dalam aturan. Nah, Demikian. Pak Sukri, kalau misalnya dirilis 212 merek tersebut dan merek itu sudah beredar di masyarakat, langkah konkret apalah yang kemudian bisa dilakukan? Paling tidak untuk bisa memberikan apa ya? Ya kemungkinan kan tidak bisa yang sudah kita beli dikembalikan lagi. Iya. Kemungkinan tidak bisa seperti itu. Tapi paling tidak ada proteksi lanjutan. Apa yang harus dilakukan? Artinya ketika kita sudah mengetahui ada beredar, nah, tentu langkah yang harus diambil oleh Satgas Pangan maupun pemerintah ini menarik semua produk atas merek itu di setiap penjualan atau setiap distributor untuk ditarik dari pasaran sehingga tidak menyebar luas di tengah-tengah masyarakat. Mungkin seperti itu langkah-langkah yang harus diambil. Kemudian karena beras ini pasti melalui distributor besar, jadi dapat diketahui lah. Ya. Pergerakannya kemana didistribusikan kemana itu pasti pihak-pihak Satgas sudah memahami untuk menindaklanjuti, menarik semua dari pasaran beras-beras oplosan tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, saya mau ke Pak Haryadin lagi. Pak Haryadin, ini kan memang masih proses hukumnya masih dalam tahapan seperti itu, masih dalam pemeriksaan seperti yang diungkapkan. Tapi jika bisa kita mungkin bahas atau diskusikan sedikit pagi ini di dialog kita pagi ini, Pak Haryadin, ini kan tentu saja yang menjadi pertanyaannya ini kira-kira modus pengoplosannya seperti apa, mengapa bisa lolos beredar di pasaran, dan siapa-siapa saja yang kemudian dirugikan dari pengoplosan beras ini. Kalau Menteri Pertanian sudah mengungkapkan bahwa merugikan negara sampai hampir 100 triliun rupiah ini beras oplosan ini, Pak Haryadin. Baik. Mungkin itu akan lebih detail nanti akan dijelaskan oleh pihak Dinas Perdagangan. Cuman saya sedikit menanggapi terkait dengan pertanyaan tersebut, khususnya berkait dengan masalah proses pengoplosan itu sendiri yang dapat merugikan entah negara atau masyarakat. Tapi dalam hal ini dari kerugian yang disampaikan oleh Menteri Pertanian ya, udah jelas bahwa terkait dengan beras oplosan ini tentu merugikan masyarakat dalam hal ini sebagai pelaku konsumen. Dan ketika merugikan masyarakat sebagai pelaku konsumen, udah jelas bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum yang melindungi kepentingan konsumen terkait dengan semua tindak pidana yang berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Maka dalam hal ini terkait dengan tindak pidana di bidang pengoplosan beras ini, kami sendiri mempunyai acuan secara normatif. Hanya saja mengapa kami perlu menunggu daftar inventarisasi permasalahan yang sekarang ditemukan oleh Kementan, karena memang kami juga menunggu instruksi resmi memang, karena beras-beras yang masuk kategori beras oplosan tadi sudah mempunyai merek-merek tertentu, sehingga kami tidak lagi melakukan semacam operasi yang sifatnya umum, lebih kepada operasi khusus yang langsung ditujukan kepada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan kategori beras oplosan itu sendiri, maka sebagaimana yang disampaikan oleh
perwakilan dari DPRD kota tadi bahwa perlu dipahami juga oleh masyarakat, beras oplosan ini secara mutu ya itu bukan persoalan sejauh ini ya dalam konteks membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi dilihat lebih kepada kerugian yang dapat dinilai secara nominal gitu ya. Iya. Karena beras oplosan ini sebenarnya kita akan melihat sejauh mana beras oplosan itu dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai pelaku konsumen berkaitan dengan mutu tadi itu. Karena beras oplosan ini tidak lain dan tidak bukan memang mempunyai modus beras medium dikemas dalam kemasan beras premium. Jadi itu pada prinsipnya di situ. Karena lebih kepada kerugian secara ini ya, finansial gitu. Baik. Bukan persoalan kesehatan, membahayakan kesehatan. Itu yang salah satu hal yang kemudian melegakan lah ya. Kalau memang sudah sampai ke masyarakat seperti itu. Kita coba berdiskusi juga, menerima pertanyaan-pertanyaan dari pendengar, dari penelpon. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Pendengar silakan Anda bisa telepon di 0951324222 atau melalui nomor WhatsApp 081238688703. Topik kita waspada beras oplosan beredar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Danu. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Jerry. Pak Jerry. Di mana Pak Jerry? Saya ada di Jogja. Di Jogja. Silakan Pak Jerry. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terkait dengan beras oplosan, memang saya pikir ini kan kuncinya ada di pengawasan. Saya sepakat dengan apa yang Bapak Dewan tadi sampaikan. Seharusnya memang demikian. Persoalannya kita di Papua ya, entah di Sorong di mana saja. Kita ini kan konsumen yang menerima apa adanya. Ya, yang jadi persoalan itu kan beras dalam kemasan. Itu dikemasnya kan bukan di Sorong. Itu dikemas di daerah asal, misalnya dia datangkan dari Makassar atau dari Surabaya misalnya, karena kadang-kadang beras itu dikatakan gitu. Apapun itu beras bermerek Bulog atau beras bermerek baba-baba ya A, B, C, dan itu yang disebut dengan beras antar pulau. Nah, yang jadi soal sekarang adalah bagaimana konsumen itu lebih teliti untuk memastikan bahwa beras ini layak untuk dikonsumsi. Ini yang susah sekali untuk kita. Kecuali beras itu sudah secara terbuka memang bisa kita lihat, bisa membedakan mana premium, mana medium dan seterusnya. Tapi kalau dalam kemasan itu tanggung jawab daripada pemasok ketika diambil dan sampai ke daerah tujuan, misalnya di Sorong. Nah ini yang kadang-kadang itu yang pertama. Yang kedua, memang bicara merek ini kan harus ada kepastian. Karena sejauh ini yang saya ngamati ketika saya ada di Jogja, ini kan persoalan permainan sebenarnya. Ya, jadi persoalan permainan antara para pemasok dengan menggunakan merek-merek, tapi isinya kan kita tidak tahu. Nah, setiap barang yang mau dikirim, apalagi kebutuhan pokok seperti beras, ini kan vital sekali. Itu kan sudah boleh beberapa proses dari petani sampai di produsen sampai dimasukkan dalam kemasan dan dikirim lewat pelabuhan asal. Nah, di daftar barang yang dikirim itu kan ada konsumennya, atau kalau masih di kapal sampai di pelabuhan tujuan, itu diawasi oleh berbagai pihak, termasuk pihak di pelabuhan, pihak penerima, dan seterusnya. Ini yang perlu mendapatkan pengawasan. Itu kalau dari luar. Nah, kalau di dalam, menurut saya, yang harus diperhatikan adalah ketika beras itu masuk di tempat yang sudah menjadi tujuan. Misalnya katakanlah di Bulog. Ada nggak pengawasan ketika katakanlah beras ekspor masuk? Beras itu kan harus dimasuk dalam kantong ataupun paket tersendiri. Nah, ini perlu ada pengawasan yang baik. Ya, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi kejadian sudah pernah terjadi. Ya, sudah pernah terjadi kita di Papua, dan ini menjadi persoalan besar. Nah, saya berharap supaya ini menjadi perhatian ketika situasi seperti ini, jangan isu-isu ini dibuat sehingga masyarakat merasa resah ketika daya beli masyarakat itu turun. Betul apa yang disampaikan oleh Dewan. Saya sekali lagi saya apresiasi Bapak Dewan. Proteksi itu penting, tapi bentuk proteksi seperti apa? Ini yang harus menjadi catatan penting untuk kita semua.
Karena masyarakat di Papua khususnya yang jadi perbincangan kita pagi hari ini Sorong itu kan kurang begitu. Yang penting dia tahu ini beras. Yang bisa membedakan ini premium dan medium itu kan orang yang paham betul tentang kualitas beras. Ini susah. Nah oleh karena itu ada edukasi. Ya, saya di Jawa sih, khususnya di Jogja itu tidak begitu terlalu karena masyarakat sini sudah paham betul karena di sini orang sudah bisa membedakan mana beras Zolele, mana beras itu, apalagi beras-beras yang katakanlah seperti kita di Jogja itu kan datangkan dari seputaran Surakarta, datang sampai di daerah Klaten, namanya beras Jelanggu. Itu jadi merek yang sekarang sudah menjadi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Baik. Nah kita di Sorong kan tidak ya, tapi Papua. Nah ini yang saya mau salam. Terima kasih di perbincangan yang bagus, tapi bagaimana masyarakat konsumen itu bisa paham ini beras medium atau beras premium itu. Nah, ini yang perlu diedukasi dengan baik sebelum mereka membeli dan seterusnya. Ini perlu dan pengawasan juga penting. Saya pikir itu. Jadi jangan kita membuat situasi yang masyarakat lebih resah karena saat ini jangankan beras oplosan, barang-barang yang sifatnya palsu pun juga menjadi masalah di Republik ini. Baik. Saya pikir itu. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Pak Jerry, penelpon kita dari Jogja. Satu penelpon lagi pendengar kita tunggu 0951324222 atau di 081238688703. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Gano. Selamat pagi. Pak, siapa di mana? Biasa yang di kilo 10. Di kilo 10 Pak Efran ya? Ya. Baik, silakan Pak Efran. Terima kasih banyak Mas Gano. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu narasumber. Dan selalu kita harapkan. Nah, baru kemarin kita dengan bahas yang Dinas Padi kemarin berbicara tentang kemahalan, kenaikan tomat dan segala macam. Saya juga jadi berpikir kira-kira distributor bicara keuntungan sebesar berapa banyak ya. Sekarang muncul lagi beras oplosan. Seperti Pak Jerry bilang tadi, barang itu berasnya kan sudah dikemasan dari sana. Kita di Papua ini kan tidak terima beli, masak dan makan. Mungkin saran saya gini, bapak-bapak yang terhormat, itu tidak bisa menutupi beras yang dari mana-mana itu datang dan sudah tertulis oleh Menteri Pertanian itu sudah jelas, pemerintah sudah jelas melihat itu hal tidak baik. Langsung edarkan saya beras-beras ini tidak boleh dibeli karena beras oplosan. Karena yang rugi cuma konsumen, rakyat, bukan siapa-siapa yang rugi. Kemahalan yang setengah mati yang rugi rakyat. Jauh beras oplosan yang dibeli dengan harga yang tinggi, yang rugi juga rakyat. Semua yang rugi rakyat. Baik. Aduh, sampai kapan lagi mereka menyengsarakan rakyat dengan mencari keuntungan? Tidak berpikir bahwa rakyat ini makin miskin. Mereka mencari kantongnya terus. Yeah. Mengisi kantongnya sebesar mana kantongnya. Mati ke menghadap Tuhan. Tuhan tidak tanya kau harta berapa, kau gudang berapa, kau punya mobil berapa, kau punya rumah besar. Tidak ada Tuhan tanya. Kebaikan kamu di dunia ini yang Tuhan tanya. Mungkin seperti itu. Baik Pak Efran. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Efran. Pendengar, karena waktu yang terbatas, kami hanya bisa menerima 2 penelpon untuk bisa ikut berdialog juga di pagi hari ini. Mungkin bisa ditanggapi 2 penelpon kita, ada Pak Jerry, penelpon kita dari Jogja, ada Pak Efran dari seputaran kilometer 10. Saya ke Ibu Medi dulu, silakan Ibu Medi ditanggapi penelpon kita tadi. Ya, baik. Mungkin saya menjawab yang tentang kualitas. Ya, kalau kualitas beras kalau jelas untuk premium dan medium itu, kalau premium kan jelas rasanya beda dari pengemasan. Ya, terus tidak kalau secara kualitas ya biasanya juga ada kutu. Itu kan kalau di premium tidak. Tapi beras medium sekarang juga bagus-bagus. Ya, saya lihat dari Bulog itu kita kan selalu melakukan pengawasan. Di Bulog juga, di Bone juga. Itu kan kalau kita melihat ya kembali seperti beras jata, kita beras jata sekarang ini meskipun dia kelasnya medium tapi rasanya juga enak, apalagi beras dari Merauke, itu kan. Jadi
kita di dinas ini ya selalu melakukan pengawasan seperti yang tadi saya bicara dari awal. Tapi saya menjawab yang tadi sudah disampaikan bahwa saya pertegas di sini bahwa khusus beras oplosan itu tidak ada di Papua Barat Daya. Jadi kita di sini kan bersinergi, ada beberapa stakeholder terkait seperti teman-teman dari Satgas Pangan tadi yang sempat Bapak Dewan bilang mungkin di Pelni, kita di sana juga di TPD juga ada petugas Pelindo juga, petugas bandara juga, semua ada terlibat di dalam. Jadi kalau macam tadi disinggung tentang harga pangan, saya jawab langsung saja ya bahwa memang akhir-akhir ini di pasar harga tomat dan harga rica melonjak naik. Nah, beberapa waktu yang sebelumnya kami sudah turun pengecekan, terus kita turun lagi. Harga tomat itu yang tadinya di atas 60, 70 ada turun 40. Di situ kita tanya kenapa, yang contohnya rica dia bilang yang pemasok di pasar dia jawab begini Ibu, yang biasanya mereka ambil dari Manokwari, di Manokwari ada sempat dong palang-palang kan seperti itu, makanya tapi sudah 2 hari itu mereka sudah buka palang, jadi harga rica sudah mulai dari yang 130, 140 bahkan 150 sudah turun ada di 90-an. Sampai pagi ini saya belum cek di CPNM Rapor berapa harganya. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Haryadin bisa ditanggapi mungkin secara singkat penelpon kita barusan. Baik, dari 2 penelpon yang kami dengar, pada prinsipnya bahwa masyarakat kita sudah mempunyai proteksi ya terkait dengan dalam menyikapi beras oplosan ini. Dan Kota Sorong sendiri bahwa sebagai kota konsumtif lah, dalam hal ini warganya dan pelaku usaha di Kota Sorong ini tidak ada dalam kapasitas sebagai pelaku yang yang mempunyai industri terkait dengan pengembangan usaha bisnis beras ya. Dan di Sorong ini sendiri adalah rata-rata distributor dan pelaku usaha pengecer ya. Oleh karena itu kami dalam hal ini pada prinsipnya Satgas Pangan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam penegakan hukumnya, sebab apa ini masuk kepada kebutuhan yang sangat vital dan sangat mendasar bagi masyarakat kita, karena kebutuhan beras ini adalah kebutuhan yang sangat urgent. Dan kami sendiri Satgas Pangan pada prinsipnya dalam melihat setiap persoalan terkait dengan indikasi terjadinya penyalahgunaan di bidang pangan dan khususnya terjadi dugaan perdagangan beras oplosan dimaksud, maka kami memiliki antisipasi bersama tim TPID. Kami selalu melakukan pengawasan dan bersama-sama kita turun langsung di lapangan. Hanya saja memang terkait dengan beras oplosan ini mempunyai kriteria. Terlepas daripada kriteria itu berkaitan dengan persoalan mutu tadi, dan tentu apa yang ditemukan oleh Kementan itu telah dilakukan uji lebih lanjut melalui laboratorium. Nah, justru itu hasil-hasil itu yang perlu kami jadikan rujukan untuk menjadikan acuan dalam pemantauan di pasar. Dalam langkah-langkah berikutnya nanti ya. Dalam langkah-langkah berikutnya nanti. Baik, yang terakhir saya mau ke Pak Sukriyadi. Silakan Pak Sukriyadi, anggota Komisi 3 DPR Papua Barat Daya, sedikit menanggapi tadi penelpon dan mungkin sekaligus closing statement untuk bisa memberikan rasa tenang kepada kita masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Mungkin singkat saja Pak Sukri. Baik, terima kasih menanggapi penelpon Bapak dari Jogja terkait edukasi mengenai beras
premium dan beras medium itu seperti apa. Memang ini perlu diberikan edukasi kepada masyarakat. Saya sendiri juga tidak paham yang medium ini, kualitas medium itu seperti apa dan premium itu seperti apa. Memang agak sulit kita membedakan mana medium mana premium. Terkait closing statement, bahwa percayakan kepada pemerintah dan Satgas Pangan dari Polresta Sorong, percaya bahwa kita semua akan bersama-sama bekerja, mengawasi dan mencegah supaya beras oplosan di Papua Barat Daya ini dapat diproteksi sedini mungkin untuk tidak beredar ke tengah-tengah masyarakat. Demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Sukriyadi, anggota Komisi 3 DPR Papua Barat Daya, Pak Heriadin, Satgas Pangan dari Polresta Sorong Kota, Ibu Medi Wetaku, Kabid Dinas Ketahanan Pangan Kota Sorong. Terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami di Dialog Sorong Pagi dengan topik waspada beras oplosan beredar. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda pendengar yang mendengarkan melalui siaran Pro 1 RRI Sorong dan menyaksikan melalui live streaming YouTube RRI Sorong. Terima kasih juga untuk Anda yang telah berpartisipasi bergabung sama kami di Dialog Sorong Pagi. Kami sudahi Dialog Sorong Pagi untuk edisi hari ini 16 Juli 2025 hari Rabu dengan topik waspada beras oplosan beredar. Saya Danusyah Lawobok, selamat pagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital
Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.